Shalom, selamat pagi. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Majelis Jemaat GKI Rungkut Asri mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam kebaktian Minggu tanggal 20 Juli 2025. Kebaktian Minggu ini akan dilayankan oleh Pendeta Theodorus Willem Noya dengan tema Keramahan Bukan Kemarahan. Kegiatan sepekan dapat dilihat pada warta jemaat yang dapat di-scan pada QR Code di dekat pintu masuk ruang kebaktian atau melalui link Tri GKI Rungkut Asri. Berikut akan disampaikan warta lisan untuk hari ini, Minggu 20 Juli 2025. Berikut warta lisan hari ini, Minggu 20 Juli 2025. Pada hari ini, Minggu tanggal 20 Juli 2025, dalam kebaktian umum pukul setengah 8 pagi dan pukul 10 pagi, di GKI Rungkut Asri akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Bagi jemaat yang telah mengaku percaya atau sidi, diundang untuk duduk bersama-sama di meja perjamuan. Bagi anggota jemaat yang membutuhkan layanan perjamuan kudus di rumah, dapat menghubungi majelis jemaat atau kantor gereja setiap hari pada jam kerja. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah perjamuan kudus secara online, roti dan anggur perjamuan sudah bisa diambil di kantor gereja di hari dan jam kerja kantor gereja. Kiranya jemaat dapat mempersiapkan diri. Komunit GKI Rungkut Asri mengadakan pelatihan untuk pemandu umat. Pemandu umat sering kita kenal dengan usher atau penerima tamu. Usher atau pemandu umat ini memiliki peranan penting di dalam ibadah. Apa ya pentingnya? Yuk kita cari tahu peran penting dan tugas pemandu umat. Dan bagaimana sih menjadi pemandu umat yang memuliakan Tuhan Yesus? Untuk itu mari Bapak Ibu, serta saudara dan saudari petugas pemandu umat, jemaat dan simpatisan GKI Rungkut Asri untuk hadir di acara pelatihan ini yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2025. Pukul 5 sore, bertempat di GKI Rungkut Asri dengan narasumber Pendeta Theodorus Willem Noya. Batas pendaftaran untuk acara ini adalah tanggal 23 Juli 2025. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Rina dan Ibu Lucy dengan nomor yang dapat dilihat pada warta jemaat. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional dan ucapan syukur kenaikan kelas, maka Komisi Anak GKI Rungkut Asri akan mengadakan Festival Hari Anak dengan tema Shine Like a Star yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 yang akan dimulai pukul setengah 8 pagi. Selain ibadah ucapan syukur, ada juga kegiatan perjamuan kasih, sehingga anak-anak sekolah minggu diharapkan untuk membawa 2 roti dan minuman. Kemudian ada juga kegiatan pembagian hadiah kenaikan kelas, lomba fashion show, dan face painting. Dress code pada acara ini adalah memakai kostum sesuai dengan cita-cita. Bagi orang tua yang tidak berkenan anaknya untuk face painting, mohon informasi kepada Kak Nining dengan nomor yang sudah tertera pada warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mari Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari jemaat dan simpatisan hadir dalam persekutuan doa syukur yang akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2025, pukul 1 siang, dilayani oleh Pendeta Theodorus Willem Noya dengan tuan rumah keluarga Bapak Sembiring dan Ibu Reni beralamat di Palma Klasika Blok H8 nomor 19, Citraland, Surabaya. Mohon perhatian umat sekalian. Demikian warta lisan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Apakah di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari ada yang baru pertama kali hadir di dalam kebaktian GKI Rungkut Asri? Kiranya dimohon berdiri dan memperkenalkan diri. Baik, jika tidak ada, kita... Oh, ada. Ya, dari mana, Kakak? Ibu siapa? Oh, dari Maluku. Di sini?
Oh ya. Baik, terima kasih. Salam kenal kembali, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang lain lagi? Jika tidak ada, mari kita mengambil saat hening sejenak. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Hari ini kita merayakan hari Minggu, hari Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, minggu ini kita diajak untuk meneladani Kristus yang penuh kasih dan ramah terhadap siapapun. Sebagaimana Kristus, kita pun wajib mewujudkan sikap ramah serta menerima keberadaan sesama kita dengan hati yang tulus, melayani sesama dengan kasih dan hati yang lembut sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, menghargai sesama, bertoleransi, sigap dalam memberi bantuan, mencintai dengan tulus, karena kita sudah terlebih dulu dicintai oleh Tuhan. Ku
ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ya sungguh juru selamat, cemarlah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di surga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau selalu mengasihi kami. Engkau menerima dan memedulikan kami. Namun kami mengaku bahwa kami masih belum meneladani-Mu ya Allah. Kami sering mementingkan diri sendiri, melayani dengan sikap tidak tulus dan dengan kemarahan, bukan dengan keramahan kepada sesama. Ya Allah, kasihanilah kami, bimbinglah kami agar dapat meneladani ketulusan, keramahan dan cinta kasih-Mu kepada sesama kami. Demi Kristus kami memohon. Amin. Tuhan, kasihanilah, Kristus, kasihanilah, Tuhan, kasihanilah. Bagi kita yang telah mengaku dosa, pengampunan dosa berlaku bagi kita semua. Terimalah berita anugerah Tuhan dalam Kolose 1 ayat 19 dan 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
sinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, karena kasih dan penyertaan-Mu kami ada di tempat ini, kami bersekutu dan beribadah bersama. Karena itu melalui ibadah ini kami mempersembahkan syukur kami kepadamu. Dan kami juga mau mendengarkan sabda Tuhan yang menuntun kami dalam hidup kami sehari-hari untuk ramah terhadap sesama, untuk meneladani Kristus. Karena itu tolonglah agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, memelihara dalam hati dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan pertama, Kejadian 18. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin milik Mamre ketika ia duduk di pintu kemahnya pada saat hari panas terik. Ia melayangkan pandangnya dan melihat 3 orang berdiri tidak jauh darinya. Melihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud sampai ke tanah. Abraham berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kemurahan hati Tuanku, janganlah kiranya berlalu dari hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan beristirahatlah di bawah pohon ini. Aku akan mengambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian tuan-tuan boleh meneruskan perjalanan, sebab untuk itulah tuan-tuan telah datang di tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Lakukanlah seperti yang kau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah menemui Sarah, katanya, "Cepatlah, ambillah 3 sukat tepung yang terbaik, buatlah adonan, lalu buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke kawanan lembunya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dan memberikannya kepada seorang hambanya, lalu orang itu segera mengolahnya.
Kemudian ia mengambil dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu menghidangkannya di hadapan orang-orang itu. Ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sementara mereka makan. Mereka lalu berkata kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sini, di dalam kemah." Firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali menemui engkau tahun depan. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. dalam rumah-Mu ya Tuhan. Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang berlaku tiada bercela, yang melakukan apa yang adil, yang dengan segenap hati berkata benar, yang lidahnya tak suka memfitnah. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang tak jahat terhadap teman, tak menuduh bersalah tentangnya, tak mendukung yang hidup di dalam celah, tapi murahkan yang takut Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang setia walaupun rugi, yang pinjamkan uangnya tanpa riba, yang menolak suap demi orang benar. Dia akan diam di kemah Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Bacaan kedua
Kolose 1 ayat 15. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia, untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang padaku. Aku telah menjadi pelayannya sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang ada adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang kami menasehati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah Ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, orang Indonesia itu terkenal ramah ya. Jika kita bicara soal keramahan, maka yang teringat adalah orang Indonesia itu terkenal ramah. Ramah tamah, bahkan orang luar negeri itu kalau datang ke Indonesia, mereka mengakui orang Indonesia ini ramah. Suka menyapa, ketemu disapa, selamat pagi, selamat siang, apa kabar gitu kan. Menanyakan kabar, bahkan ada yang menawari makanan. Walaupun niatnya basa-basi ya, orang Indonesia suka basa-basi nawarin makanan. Begitu makanannya diambil baru bingung, lah saya makan apa. Nah tapi bukan hanya basa-basi, ada juga yang memang menawarkan makanan, ayo makan, ayo ke rumahku. Karena ada juga tuh bule yang cerita, katanya suatu hari waktu dia berkunjung ke Indonesia, dia mau mencari pantai, mungkin agak nyasar, ada bapak-bapak naik motor ngajakin, ayo kamu mau ke pantai ini, saya ajak ke sana. Tapi kok ini ya, ini apa saya mau diculik apa gimana, jalannya kok jauh terpencil, ternyata dibawa ke rumahnya yang ada di pinggir pantai, diajak makan di pinggir pantai di rumahnya Pak. Mereka bilang orang Indonesia ramah sekali. Baik hati sekali. Tapi belakangan ini keramah tamahan orang Indonesia itu kurang terlihat juga ya, apalagi di media sosial. Isinya bukan keramahan tapi kemarahan, banyak caci maki, banyak umpatan, hinaan dan kebencian yang sama sekali tidak menunjukkan keramahan atau keramah tamahan orang Indonesia. Nah, cuma itu biasanya katanya cuma di medsos aja. Beraninya, galaknya cuma di medsos, tapi kalau udah ketemu begini ya biasa aja. Di medsos jadi harimau, begitu ketemu aslinya jadi meong, jadi kucing. Tapi memang keramahan atau keramah tamahan orang Indonesia ini diakui di mana-mana, bahkan dibangga-banggakan. Ya, ada salah satu contoh keramah tamahan yang bertahan dalam masyarakat pedesaan, terutama di Pulau Jawa. Ini adalah soal kendi yang berisi air minum. Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin berasal dari daerah pedesaan di Jawa mungkin tahu atau mengenal ini, kendi air minum yang disediakan di depan rumah bagi siapapun yang lewat boleh minum di situ. Ya, ini tanda keramah tamahan bagi bahkan orang asing, karena zaman dulu itu orang kalau dari satu tempat ke tempat lain tidak seperti sekarang. Di sini sudah ada motor. Zaman dulu orang jalan kaki atau naik kereta kuda. Kalau lelah, ketika sampai di satu kampung, wah kebetulan ada air minum, disediakan air minum. Jadi ini tanda bahwa orang pedesaan ini mereka mau berbagi kehidupan, karena air adalah simbol kehidupan, lambang kehidupan. Jadi inilah keramah tamahan. Sekarang memang sudah jarang yang menyediakan itu, apalagi di perkotaan. Di kota orang hidup sudah lebih individualis. Mungkin ada satu dua, tapi bentuknya bukan lagi kendi, lebih kepada galon gitu ya. Atau waktu zaman Covid ada juga tuh di depan rumah, bukan buat minum tapi buat cuci tangan. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah keramah tamahan terhadap orang asing. Dan ini juga yang menjadi identitas tradisi dari masyarakat Yahudi, tradisi keramah tamahan yang kuat, yang dalam bacaan pertama kita ditunjukkan oleh Abraham. Abraham, bapak orang Yahudi ini, dia menerima tamu, bahkan seorang asing yang tidak dikenal, dengan keramah tamahan yang gak nanggung-nanggung. Ya saat itu ketika Abraham sedang duduk di depan kemahnya di bawah pohon tarbantin milik Mamre, dia sedang ngaso di panas teriknya siang hari. Lagi santai-santai, terus dia melihat ada 3 orang yang berjalan. Nah, dia memanggil mereka, ayo datanglah ke sini. Ini orang asing loh, dia nggak kenal mereka. Dan dia juga belum tahu waktu itu bahwa mereka adalah utusan-utusan Tuhan yang akan datang menyampaikan kabar baik bagi ia dan istrinya Sarah. Nah dalam kisah itu dikatakan bahwa Abraham menyambut mereka, mengundang mereka, ayo mampir ke sini. Basuhlah kakimu, minumlah sedikit, makanlah sedikit, lalu bisa melanjutkan perjalananmu. Ayo beristirahat di sini. Tidak tanggung-tanggung, dia juga menyediakan roti, meminta Sarah untuk membuat roti, ayo bikin roti.
Lalu dia mengambil lembu, dipotong, dibikin makanan. Bayangkan berapa lama kira-kira mereka istirahat ya. Dari tepung dibikin roti itu nunggu ngembangnya aja mungkin 1 jam ya. Belum dibakarnya. Lalu motong lembu dari hidup sampai jadi makanan itu prosesnya berapa lama. Artinya mereka tidak beristirahat sebentar. Jadi seperti anggaplah rumah sendiri. Kamu mau tidur-tiduran, mau guling-gulingan, bebas. Mau duduk ngobrol. Kalau ada TV mungkin silakan nonton TV. Tapi zaman Abraham kayaknya nggak ada TV. Bukan kayaknya, memang tidak ada TV. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, Abraham melakukan ini semua dengan senang hati. Padahal dia nggak kenal 3 orang ini siapa. Mereka adalah orang asing. Dan inilah wujud keramah tamahan orang Yahudi terhadap orang asing. Ini sebuah tradisi orang Yahudi yang menekankan kepada siapapun kita harus ramah. Kepada orang asing. Karena jangan-jangan ketika kita menjamu orang asing, di situ kita sedang menjamu malaikat-malaikat Tuhan. Dan benar apa yang sedang dilakukan oleh Abraham. Dia menjamu orang asing yang ternyata mereka adalah utusan-utusan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, memang orang Yahudi memiliki tradisi keramah tamahan untuk menyambut tamu. Orang asing aja mereka sambut, apalagi orang yang mereka kenal. Nah itu seperti yang dilakukan oleh Marta dan Maria. Marta menerima Yesus dan murid-muridnya di rumahnya, menjamu mereka sebagai tamu, dan dia sebagai seorang pemilik rumah, dia menunjukkan, menyatakan keramah tamahan khasnya Yahudi. Dia menyediakan makanan, dia sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjamu tamu-tamunya ini, Yesus dan murid-muridnya. Nah, dia menyibukkan diri, dia melayani Yesus, karena ini sebuah kebanggaan bagi orang Yahudi ketika kita menyambut tamu ini dengan totalitas begitu. Maka dia menyibukkan dirinya. Sementara Maria, saudarinya, duduk bersama-sama dengan Yesus, mendengarkan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Jadi kalau si Marta sibuk, Maria menemani Yesus di situ. Tapi apa yang dilakukan oleh Maria ini sebenarnya tidak lazim bagi masyarakat Yahudi. Dia seorang perempuan. Perempuan biasanya ya memang di dapur, menyediakan makanan. Nah itu yang dilakukan oleh Sarah kan, ketika Abraham menyambut tamunya, menemani mereka, Sarah yang memasak, membuat roti. Dan apa yang dilakukan Maria ini berbeda. Dan dia mengambil peran, mengambil bagian yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Marta. Nah, Maria dengan demikian juga sebenarnya membiarkan Marta untuk bekerja sendiri, untuk melayani sendiri. Karena memang peran itulah yang diambil oleh Marta. Melayani, sibuk, masak, nyiapin makanan dan lain-lain. Nah, karena itulah Marta mengeluh kepada Tuhan tentang saudarinya itu. Dia mengeluh kepada Tuhan. Dia bilang, suruhlah dia membantu aku. Nah, lalu Yesus menegurnya. Dan dengan teguran Yesus kepada Marta, kebanyakan pembaca Alkitab akan menilai Marta secara negatif dan melihat Maria lebih positif. Orang akan melihat dengan ucapan Yesus kayaknya Maria di sini terlihat lebih baik karena dia mendengarkan firman. Sementara kalau si Marta yang sibuk-sibuk ini nggak baik. Jadi orang harusnya datang mendengarkan firman, bukan sibuk-sibuk sendiri. Ya itu ada benarnya juga ya. Kalau di dalam ibadah kita datang mendengarkan firman, ya jangan sibuk-sibuk sendiri gitu. Fokuskanlah diri kepada firman Tuhan. Nah, tetapi yang mau diangkat di sini bukan soal itu. Karena penilaian, berarti lebih baik orang duduk mendengarkan Tuhan daripada orang sibuk melayani. Apalagi dengan Yesus berkata kepada Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak hal. Engkau khawatir, engkau menyusahkan diri dengan banyak hal. Berarti memang ini merepotkan apa yang dilakukan Marta. Lalu ditambah juga dengan kata-kata Maria telah memilih bagian yang terbaik. Oh berarti Maria bagiannya baik, Marta bagiannya tidak baik.
Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita perhatikan dari sudut pandang yang lain, setiap orang punya peran masing-masing. Maria mengambil perannya untuk menemani Yesus, duduk di kakinya, mendengarkannya. Marta mengambil peran untuk melayani Yesus, mempersiapkan segala kebutuhannya. Setiap orang punya peran ini. Mereka mengambil peran mereka masing-masing. Maria dengan perannya, Marta dengan perannya. Dan mungkin, jangan lupa, Maria Marta kan punya saudara tuh, Lazarus. Tapi dia tidak disebutkan namanya di sini. Lazarus pun mungkin punya peran di situ. Ya, sama seperti orang yang saat ini nggak kelihatan, tapi sebenarnya ada peran besarnya. Siapa yang nggak kelihatan di multimedia tuh nggak kita lihat, tapi dia punya peran besar di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam kegiatan di gereja kan begitu ya. Orang punya peran masing-masing dalam kegiatan, entah dalam ibadah, entah dalam perayaan-perayaan, entah dalam pembinaan-pembinaan, ada pembagian peran di situ. Ada yang jadi panitia, ada yang menyelenggarakan acara, mikirin konsep acaranya gimana, ada yang jadi konsumsi, panitia konsumsi, ada yang jaga parkir, ada yang keamanan, ada yang dekorasi. Atau dalam ibadah, ada yang berkhotbah, ada yang membaca Alkitab, ada yang bernyanyi, main musik, ada yang menerima umat yang datang, dan macam-macam. Tapi juga ada yang duduk datang mengikuti acara, mendengarkan pembinaan, mendengarkan khotbah dengan tenang. Kan semua ada bagiannya. Dan di situ semua sedang memberikan yang terbaik. Nggak ada yang datang dengan setengah hati kan. Semua datang untuk memberikan yang terbaik karena kita mengasihi Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Marta dan Maria. Mereka melakukan bagian mereka karena mereka mengasihi Tuhan. Dan kalau keluhan-keluhan itu kemudian datang, nah itu bukan berarti bahwa apa yang dilakukan oleh Marta salah, sementara apa yang dilakukan oleh Maria itu betul. Karena kalau kita balik misalnya, Maria yang mengeluh sama Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, saudariku itu repot sekali. Dia tidak mau mendengarkan pengajaranmu. Suruhlah dia ke sini dan mendengarkan pengajaranmu. Sama kan? Cuma dibalik aja. Kalau Marta dia bilang, Tuhan, saudariku itu membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia ke sini membantu aku. Dia kan mengeluh. Tapi bayangkan kalau kita balik posisinya, Maria yang ngeluh. Tuhan, saudariku itu repot sekali. Sibuk dia. Suruhlah dia ke sini untuk mendengarkan pengajaranmu. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Yesus? Saya rasa Yesus juga akan menanggapi dengan hal yang sama yang dia katakan kepada Marta. Maria, kamu mau menyibukkan diri dengan menyusahkan diri dengan banyak hal. Kenapa? Karena keluhan-keluhan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ini sama aja kalau kita di gereja kita mendengar keluhan yang Maria tadi ya, yang ini ya, Tuhan saudariku itu repot sekali. Ini sering kita dengar di gereja atau di kegiatan-kegiatan. Ini panitia ini kok sibuk di belakang mondar-mandir bukannya mendengarkan materi itu. Di acara kegiatan pembinaan, ini kok sibuk sekali ini. Ngurus ini itu, ngurus konsumsi, ngurus jalannya acara. Ya karena ada perannya. Kecuali sibuknya mondar-mandir, petantang-petenteng gak jelas, nah itu baru aneh. Tapi kalau memang karena bagiannya, tugasnya di situ, ya kadang kan kita suka melihat itu ya. Peserta yang datang duduk ini panitia sibuk ya, bukannya ikutan di sini. Tapi mereka sedang menjalankan tugasnya sebenarnya, bagiannya. Nah, dan Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin kita sering mendengarkan keluhan-keluhan seperti ini. Tapi sebaliknya mungkin jarang. Yang mengeluh panitianya, ini peserta ini kok tidak ada yang bantu melayani. Hanya datang duduk dan mendengarkan aja. Nah ini kan senada dengan keluhannya Marta. Marta kan mengeluh gini. Nah tapi kalau kita terapkan di gereja, kok rasanya terbalik ya, aneh ya. Yang lebih sering mengeluh itu kan sebenarnya yang duduk mendengarkan daripada yang melayani.
saya rasa panitia pun nggak akan mengeluh seperti ini. Karena apa? Karena sudah tahu perannya. Dan sebenarnya Maria dan Marta, mereka harusnya sudah tahu perannya masing-masing. Maria tahu perannya, dia menemani Yesus, dia mendengarkan Yesus. Sedangkan Marta perannya adalah aku melayani, menyediakan segala kebutuhannya. Jadi ini bukan soal mana yang lebih benar, mana yang lebih baik. Bukan soal duduk di kaki Yesus dan mendengarkannya itu lebih baik daripada sibuk melayaninya. Semuanya dilakukan karena cinta kepada Yesus. Entah itu duduk mendengarkan dia atau melayani dia, menyediakan makanan, semua dilakukan oleh Marta dan Maria dengan cinta. Atau mungkin oleh Lazarus yang tidak kelihatan tapi dia juga mencintai Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa Yesus bilang mari Marta menyusahkan diri? Karena masalah Marta menyusahkan diri bukan dengan repot melayani, menyediakan makanan dan lain-lain, tapi karena dia melakukan itu dengan sungut-sungut. Dia melakukan itu dengan hati yang tidak sukacita, dengan kemarahan. Ya sebenarnya marah itu bukan sesuatu yang salah. Yesus juga marah. Yesus marah ketika terjadi ketidakadilan. Tetapi kemarahan Marta ini muncul dari hati yang cemburu. Hati yang merasa, loh kalau dia lebih enak daripada aku. Dan ketika Yesus bilang Maria memilih yang terbaik, bukan karena Maria lebih baik. Marta juga memilih bagian yang terbaik dengan melayani. Tetapi Maria memilih yang bagian terbaik itu karena dia melakukan bagiannya dengan sukacita. Sementara Marta memilih bagiannya itu dengan sungut-sungut, dengan hati yang kesal, dengan dongkol. Makanya kenapa Maria bagiannya lebih terbaik. Marta juga bagiannya baik, cuma masalahnya dia melakukannya dengan hati yang penuh keluh kesah dan sungut-sungut. Dan ini tidak menunjukkan keramahan. Tidak menunjukkan keramah tamahan ala orang Yahudi. Ada iri hati, ada rasa tidak senang ketika aku harus melayani sementara yang lain melakukan perannya masing-masing. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, ini kan sama seperti misalnya kalau saya berkhotbah, ini kenapa saya terus yang berkhotbah? Ini yang lain gak pernah berkhotbah. Masa Nixon gak pernah khotbah, Bu Monica gak pernah khotbah, saya terus, kan kayak gitu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, keluhan-keluhan seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi jika kita tahu posisi kita di mana, kita tahu bahwa bagian kita apa dan kita melakukannya dengan sukacita, dengan sepenuh hati. Karena kita meneladani Kristus yang melakukan segala sesuatunya itu dengan total karena ia mengasihi dunia ini. Maka ketika kita melakukan bagian kita dengan keramah tamahan kita karena kita mengasihi Allah. Dan itulah yang Yesus sendiri lakukan. Dialah teladan keramah tamahan, ia adalah wujud keramahan Allah kepada ciptaannya. Dia memberikan segala sesuatunya karena dia mengasihi ciptaannya. Dia menyapa dan merangkul semuanya karena dia mengasihi. Maka Rasul Paulus dalam surat di Kolose bilang di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi sejak penciptaan Allah sudah menyapa umatnya, merangkul seluruh ciptaannya di dalam firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Dan karena keramah tamahan Allah pula ia menjumpai seluruh ciptaannya ini di dalam Kristus dan menjadi manusia. Karena dia mengasihi, jadi dia total melakukannya. Dan inilah teladan keramahan Allah bagi kita. Ia begitu menghargai ciptaannya sehingga ia menjadikan hakikat kemanusiaan itu sebagai bagian dari dirinya. Ia yang adalah Allah menjadi manusia. Bahkan dinyatakan lebih dalam lagi dengan kerelaan pengorbanan Kristus. Dan melalui dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang di surga sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini teladan keramah tamahan Allah. Keramahan Kristus yang mau berkorban memberi dirinya, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah-marah,
Bahkan dia menanggung kesulitan dan kesusahan karena dia mengasihi kita. Maka teladan ini juga yang perlu kita lakukan. Sebagai murid Kristus kita diajak untuk menjadikan keramah tamahan bukan hanya sebagai kebiasaan, apalagi basa-basi, atau bukan juga sebagai keterpaksaan, ya karena memang sudah seharusnya begitu, ya sudah saya menyapa, saya baik, saya ramah sama orang lain. Tetapi sebagai sebuah bagian dari identitas kita sebagai murid Kristus. Karena Kristus ramah, begitu baik karena dia mengasihi, maka kita melakukan peran kita dengan keramahan karena kita mengasihi Kristus. Apapun peran kita di rumah, siapapun kita, orang tua atau sebagai anak, sebagai istri atau suami, mau kita di pekerjaan, entah dia kepala bagian, manajer, staf, atau tukang sapu, tukang cuci, kita memberikan yang terbaik melalui apa yang menjadi bagian kita. Karena kita tahu kita melakukan ini untuk Tuhan dan karena kasih kita kepadanya. Dan di gereja pun begitu. Apapun peran kita, mau di badan pelayanan, mau pengurus, aktivis, anggota jemaat, bahkan mungkin ketika kita hanya datang duduk diam di gereja mendengarkan firman lalu pulang, kita melakukan itu dengan kasih kita kepada Allah. Kita memberikan yang terbaik dengan totalitas, bukan dengan keluhan, bukan dengan sungut-sungut, apalagi dengan kemarahan karena kita iri hati, karena kita kesal dengan yang lain, tapi dengan keramah tamahan Allah. Maka jadikanlah keramah tamahan Allah itu sebagai keramah tamahan kita. Tuhan menyertai kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersyafaat. Kami bersyukur ya Allah atas keramahan-Mu bagi kami, yang merangkul kami dalam kasih-Mu, yang memberikan segala yang terbaik yang kami butuhkan. Karena itu ajarlah kami ya Tuhan untuk melakukan bagian kami, peranan kami dengan sungguh-sungguh, bukan dengan sungut-sungut, tetapi dengan keramahan, karena teladan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, dan karena kasih kami kepadamu. Saat ini ya Allah, kami datang sebagai anak-anak-Mu bersatu hati dengan sesama kami, rekan-rekan, sahabat, keluarga kami, mereka yang sedang menjalani kehidupannya dalam sukacita, atau mereka yang juga sedang bergumul. Kiranya Engkau menyertai mereka dalam setiap proses yang dijalani, dalam hidup dan karya, dalam gumul dan juang mereka, sehingga mereka dapat tetap berpengharapan di dalam Engkau. Kami juga berdoa bagi mereka yang bergumul dengan kesehatan mereka, dalam perawatan dan pemulihan, menjalani operasi, pasca operasi, kiranya Engkau yang hadir menghibur, menguatkan mereka dalam menjalaninya. Karena kami percaya, ya Allah, Engkau memberikan yang terbaik bagi mereka. Engkau juga hadir dan menyertai keluarga, sahabat, saudara yang menjaga dan merawat mereka. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan kesabaran bagi mereka, sehingga dengan kehadiran orang-orang terdekat, rekan-rekan kami yang sakit dan lemah ini dapat merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang bergumul dengan kesehatan mental mereka, yang berjuang untuk pulih dari trauma, mereka yang terluka, mereka yang mengalami ketakutan, kecemasan, kepanikan, mereka yang berbeban berat dan bergumul dengan depresi. Ya Tuhan, hadirlah bagi mereka. Jadikanlah saudara, sahabat, dan orang-orang terdekat untuk ada memahami mereka dan menyatakan kehadiran Kristus, sehingga mereka tidak merasa ditinggal berjuang dan bergumul sendiri. Ya Allah, kami datang kepadamu dan bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berbahagia karena bertambah usia, karena berulang tahun pernikahan, yang berhasil dalam pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan yang baru. Bagi anak-anak kami, adik-adik kami yang berprestasi di sekolahnya, yang juga saat ini memulai tahun ajaran yang baru, memulai jenjang baru dalam pendidikannya, atau yang memulai karyanya atau pendidikannya di tempat yang baru. Kiranya sukacita mereka Engkau lengkapi dengan syukur yang terus mengalir kepadamu. Juga bagi mereka yang sedang bergumul dengan berbagai kemalangan, kiranya Engkau menyertai mereka dalam setiap pergumulan, sehingga mereka pun dapat berpengharapan kepadamu, mereka bangkit kembali dan mempersaksikan kebaikan Tuhan. Ya Allah, kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Segala kebijakan yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang terkadang membuat kami merasa ragu, membuat kami merasa bingung dengan apa yang terjadi dengan bangsa kami. Kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial kian memberatkan. Namun tolonglah kami sebagai bangsa untuk dapat berjuang bersama demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di mana kami hidup dan berkarya.
Berdoa juga bagi pemerintah kami, sertailah mereka sehingga mereka dapat bertindak dan berpikir jauh lebih bijaksana lagi demi kepentingan negara ini, demi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan mereka sendiri yang merugikan banyak orang. Kami berdoa bagi saudara kami sebangsa setanah air, mereka yang menjadi korban bencana alam atau bencana kemanusiaan, mereka yang bergumul karena segala macam hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup mereka. Sertailah mereka dalam rangkulan cinta kasih-Mu. Yang pun berdoa bagi dunia ini yang sedang dilanda krisis, kekerasan, peperangan, penindasan, penjajahan, pembantaian terjadi di mana-mana. Karena kepentingan politik, ada peperangan dan berbagai macam keinginan yang dikehendaki oleh para pemimpin negara. Berikanlah mereka hikmat ya Tuhan, sehingga tidak hanya memikirkan keuntungan sendiri, tapi memikirkan perdamaian bersama sebagai warga dunia ini. Mampukanlah gereja-Mu untuk dapat peduli dan bertindak juga demi kebaikan dunia ini. Gereja-Mu di seluruh dunia yang Engkau utus untuk menghadirkan damai sejahtera Allah, keadilan dan cinta kasih. Sertailah kami sebagai gereja di Indonesia, juga sebagai jemaat-Mu GKI Rungkut Asri dalam pelayanan kami. Mampukanlah kami sebagai anggota jemaat dan simpatisan Badan Pelayanan Jemaat, Majelis Jemaat untuk terus berkarya di tengah dunia ini, menghadirkan damai sejahtera Allah dan kasih bagi sesama, bagi masyarakat dan bagi setiap pribadi yang kami jumpai dalam hidup sehari-hari. Sertailah jemaat-Mu ini ya Tuhan, untuk menghadirkan keramah tamahan Kristus dalam karya kami bersama. Ya Allah, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk tetap bersyukur dalam segala keadaan, untuk percaya dan berpengharapan serta setia menjadi saksi-Mu yang mewartakan cinta kasih Allah dalam kehidupan kami, menghadirkan keramah tamahan Allah bagi sesama kami. Inilah doa kami ya Allah. Mungkin ada banyak hal yang tidak terucapkan oleh mulut kami, tapi Engkau mendengarkan isi hati kami dan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Meskipun kadangkala kehendak Tuhan tidak sesuai dengan kehendak kami, tapi ajarlah kami untuk percaya bahwa kehendak-Mu lah yang terbaik, dan karena itu kami mau menerima kehendak-Mu dalam hidup kami. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus dan perantaraan Roh Kudus. Amin. Marilah membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan landasan firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawab-Mu dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu.
puji syukur ku ucapkan atas waktu yang kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini, dan biarlah Tuhan yang memberkati majelis jemaat dalam mengelola persembahan ini, biarlah sungguh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan bagi pelayanan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, saat ini kita bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudari yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Kami pun menyambut saudara-saudari yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudari, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Ini di meja ini telah tersedia roti dan anggur. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Engkaulah pemberi roti ini, hasil dari bumi dan pekerjaan manusia. Biarlah ini menjadi roti kehidupan. Engkaulah pemberi anggur ini, buah dari pohon anggur dan pekerjaan manusia. Biarlah ini menjadi anggur yang kekal di dalam kerajaan-Mu. Seperti gandum yang dulu terhambur di ladang dan anggur yang dulu terserak di lereng perbukitan, kini dipersatukan di atas meja ini. Demikianlah kiranya seluruh gereja-Mu dipersatukan dari seluruh penjuru dunia menuju ke dalam kerajaan-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengan sukacita kami memuji-Mu, Allah yang rahmani dan rahimi, karena Engkau yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan kami menurut gambar dan rupa-Mu, dan yang memegang perjanjian-Mu dengan kami bahkan ketika kami jatuh ke dalam dosa. Kami mengucap syukur kepadamu karena Yesus Kristus Tuhan kami, yang oleh kebangkitannya telah mengalahkan dosa dan memberikan kehidupan baru, serta membukakan bagi kami jalan kepada kehidupan abadi melalui penyertaan Roh Kudus. Maka bersama umat-Mu di seluruh muka bumi, kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kudus, kudus.
Tuhan Maha Kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita pada saat ini. Kristus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama para muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai umat yang dipersatukan oleh Kristus dalam kuasa Roh Kudus, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu juga. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus.
menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Saudara-saudari, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan demi keselamatan dunia. Minumlah.
Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu karena Engkau mempersatukan kami melalui baptisan dan memenuhi kami dengan sukacita dalam perjamuan kudus ini. Pimpinlah kami dalam kesatuan dengan gerejamu pada segala abad dan di semua tempat. Tolonglah kami untuk menghargai pendamaian yang telah Engkau karuniakan kepada kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur sebab melalui perjamuan kudus ini kami telah dapat mencicipi perjamuan abadi yang Engkau sediakan bagi kami bersama semua orang kudus dalam persekutuan bersamamu kelak. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersamamu dan Roh Kudus, satu Allah sepanjang segala zaman. Amin. Ditanyakan apa akan kuberitakan padanya yang penuh penderitaan. Ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang terlindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Takkan sedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi Allah memanggil dan mengutusmu ke dalam dunia. Dalam nama Kristus kami siap diutus. Jadilah saksi Kristus. Kami akan pergi dalam kuasa Roh Kudus. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Kiranya Allah memberkati kita dengan senyum dan tawa, dengan tangis dan air mata, dengan kisah iman dan kidung pengharapan yang menjadikan perjalanan hidup kita penuh warna. Kiranya Ia menganugerahi kita dengan keramah tamahan dan ketulusan untuk melayani dalam segala bagian kita. Kiranya Ia merahmati kita dengan rangkulan para sahabat serta pundak orang asing yang kita rangkul. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, harapan, dan kasih kita sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya.
kasih ya Tuhanku atas hari